Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji syukur pagi ini Tuhan masih dapat kembali memberikan kita dengan tubuh yang sehat dan penuh dengan kekuatan baru. Untuk itu, sebelum kita mulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita mengawali hari ini dengan bersaat teduh kepada Tuhan. Mengawali saat teduh, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang malam tadi. Terima kasih ya Tuhan telah membangunkan kami dengan tubuh yang penuh dengan kekuatan baru. Saat ini ya Tuhan, sebelum kami merenungkan firman kebenaran-Mu, tolong tuntun dan sertai kami agar bisa dengan mudah mengerti akan firman-Mu. Ini kami ya Tuhan datang berdoa dan mengungkapkan syukur kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari Wahyu pasal 21 ayat 5-14. Firman Tuhan berbunyi. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru." Lalu firman-Nya, "Tuliskanlah karena segala perkataan ini dapat dipercaya dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Siapa yang menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Namun orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang keji, pembunuh-pembunuh, orang-orang yang berbuat cabul, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala dengan api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Kemudian datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, "Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba." Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar dan tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sangat sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Temboknya besar dan tinggi, pintu gerbangnya ada 12 buah. Di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Amin. Hari ini kita dituntun dalam tema langit dan bumi yang baru. Langit sialino baru. Mengapa ada langit dan bumi yang baru? Apa yang akan terjadi dengan langit dan bumi yang ada saat ini? Mungkin pertanyaan ini sepintas muncul dalam pikiran kita ketika membaca kitab Wahyu. Jika kita memperhatikan kisah penciptaan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, termasuk manusia, Allah melihat segala sesuatu itu baik, namun yang baik itu kemudian dirusakkan oleh dosa. Dapat kita lihat pada realita di sekeliling kita hari ini. Ada begitu banyak kerusuhan dan kejahatan yang merusak tatanan kehidupan yang diciptakan dengan baik itu. Karena itulah janji tentang langit dan bumi yang baru itu disampaikan dalam kitab Wahyu. Sebagai pengharapan dan janji pembaruan, Allah Sang Pencipta ingin melihat tatanan kehidupan yang baik seperti pada awal penciptaan, di mana dosa dan
kejahatan juga tidak ada. Allah mengaruniakan kehidupan serta langit dan bumi yang baru itu kepada mereka yang haus. Allah hadir dalam kehidupan orang yang senantiasa merindukannya. Seperti orang yang haus air akan selalu rindu untuk minum, Allah pun juga menjanjikan akan memberikan air dari mata air kehidupan. Pembaruan itu juga diberikan Allah bagi mereka yang menang. Menang berarti bertahan dalam imannya. Sekalipun hidup di tengah dunia yang sedang kacau karena dosa. Menang berarti dapat menjaga dirinya tidak terkontaminasi dengan dosa-dosa seperti pencabulan, sihir, dan dusta. Tidak hanya itu saja, langit dan bumi yang baru itu digambarkan penuh dengan kemuliaan. Ini menjadi pengingat bagi kita bahwa sampai saatnya kita tiba, kita pun juga mesti mawas diri, terus menjaga hidup kita tetap berada dalam kemuliaan Kristus, sehingga ketika Yerusalem yang baru dinyatakan, kita juga hidup di dalamnya sebagai orang yang menang dalam iman kepada Kristus. Amin. Itulah tadi renung kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri renungan kita, mari kita berdoa. Kembali kami lagi datang tunduk di hadirat-Mu yang kudus. Kami berterima kasih ya Bapa atas kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami baca dan renungkan. Kiranya firman-Mu ini tidak hanya berlalu begitu saja, namun firman-Mu tinggal di hati kami dan nyata dalam perbuatan kami. Setelah ini ya Tuhan, kami akan kembali melakukan aktivitas kami. Tolong tuntun dan sertai kami semuanya ya Tuhan, baik yang akan bekerja dan anak-anak kami yang akan berangkat ke sekolah, maupun kami yang lain dengan tugas tanggung jawab kami ya Tuhan. Inilah kami, anak-anak-Mu, datang berdoa dan bermohon kehadirat-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.